Jumpa lagi di Ribut TV. Jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2024. Dan kali ini untuk rentang harga 7-10 juta rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rentang 7-10 juta rupiah. Pas. Tidak lebih dari 10 juta rupiah ya. Jadi harus 10 juta rupiah ke bawah sampai ke 7 juta rupiah. Kemarin kita udah bikin di bawah 2 juta, 2 sampai 3, 3 sampai 5, 5 sampai 7. Udah nonton belum? Udah ada semuanya. Jadi jangan komplain. Yang ini mana bang? Ini barang. Udah dibikin semuanya ya. Sekarang kita masuk ke 7 sampai 10 juta rupiah. Tapi sebelum itu Disclaimer dulu. Ya, jadi sekarang kita masuk ke rentang harga yang nyaris flagship. Betul. Bahkan sebagian sebetulnya sudah diklaim sebagai flagship. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ada flagship yang udah harganya turun, Ada. ya kan? Ada yang memang flagship yang dikenal sebagai flagship terjangkau. Ada, benar. Ya, harapannya ada flagship killer tapi kok hilang flagship killernya. Jadi flagship beneran. Jadi flagship katanya, beneran Mas. sekarang ya. Gitu. Nah, tapi kalau mau didetailin sebetulnya 7 sampai 10 juta rupiah ini sebetulnya gimana sih? Apa yang diharapin sih? Oke, untuk yang kita harapin di sini tentunya SoC-nya udah level premium atau mantan flagship ya. Untuk RAM ini minimal 8 GB, lalu untuk storage minimal 256 GB dan harus storage kencang alias UFS ya. Ya nggak mungkin eMMC lah harga segini. Ya mana tahu ada yang masuk gitu ya. Lanjut. Untuk layar ini udah harus 120 Hz atau bahkan lebih juga boleh. Untuk kamera sudah sangat memadai untuk foto maupun video, serta juga tidak mengandalkan single kamera doang plus bonus untuk kamera utamanya. Lalu di sini sudah wajib 5G ya pokoknya. Iya. Dan Bukan juga, karena konektivitas ya, tapi supaya chipnya modern. dan Iya. juga udah 5G tentu udah kenceng. Iya. Lalu di sini sudah diharapkan udah punya IP rating tentunya. Oke. Ya udah, kita langsung mulai dari yang pertama. Yang pertama Adalah? ada Xiaomi 14T Pro. Dan dengan ini selesailah sudah Selesai. video ini. Bye bye. Ya, enggak. Tapi memang ini yang sempat menggemparkan Gempar kemarin. banget. Akhirnya Pro-nya masuk. Terus tiba-tiba digenjot langsung. Oke, ceritain ada apa aja di sini. Ini dia ada dua varian ya, ada yang 12256 di harga 8.500.000 ribuan dan 12,5 tera di harga mepet hampir 9 juta. 8999. 8.999 ya. Saran saya lupakanlah yang 256, ambil yang 512 aja. Iya. Udah langsung aja tanggung ini udah. Betul. Oke. Dia SoC-nya kenceng. Seri 9. Dimensity 9.300 plus maksudnya. Oke, 9.300 plus ini Iya. kenceng parah sih. Kenceng parah. Ini SoC flagship mampus. Lawannya Agentry. Iya. Ya, ini kenceng parah. ini. Iya. Terus. Layarnya 6,78 inci, Iya. FHD plus. FHD plus maksudnya di atas FHD lah ya. Oh iya, di atas FHD. Iya. Di atas FHD. Oke, terus. AMOLED 144 Hz. Oke. Baterainya 5000 mAh, chargingnya kenceng 120 watt. Ya kenceng lah, ngisinya juga kenceng kalau 5.000 di sini. Iya. Kameranya dia kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, kamera telenya 50 megapiksel dan selfie-nya 32 megapiksel. Mantap. Lengkap. Oke, yang mesti diperhatikan. Pertama, dia masih pakai USB 2.0 jadi belum bisa display out. Oh iya, Masih off. masih oke. oke. Terus. Terus mungkin ada yang nggak suka sama desainnya. Saya nggak suka. Yang warna hitam saya nggak suka. Yang warna silver tapi oke. Sebenarnya oke. Kalau yang hitam terlalu jomplang sih warna hitam sama silver kalau menurut gua. Terus. Terus ada beberapa keterbatasan teknis lah di kameranya. Untuk detail seperti apa cek di reviewnya aja lah. Reviewnya udah cukup panjang. Udah cukup sekitar panjang. 48 menit kalau nggak salah. Iya. 49 menit. Jadi ditonton aja, di situ detailnya ada banyak ya. Iya. Oke. Terus dari Yang hal menariknya. yang hal yang perhatikan, yang menariknya apa? Poin menarik. Dia kameranya kerja sama Leica. Yes. Tuning sama Leica. Jadi iya. kualitasnya sebenarnya memuaskan ini. Iya. Bukan kamera Leica ya, Bukan. tapi bekerja sama dengan Dengan Leica. Oke. Terus performa si Dimensity 9300 plusnya kenceng banget. Ya kencang. Ini emang kencang sih. Kenceng banget. Enak banget emang.
Refresh rate layarnya tinggi sampai 144 Hz. RAM-nya gede dan opsi storage-nya juga gede, bisa sampai setengah tera. Kalau menurut saya bukan opsi storage, adanya 512 aja lah, udahlah yang 256 gak usah lah, tanggung. Terus walaupun desainnya tadi nggak semua orang suka, tapi bodinya ini terasa kelas flagship kok. Build Ya quality-nya. begitu dipegang kerasa solid. Solid Kalau banget. dilihat yang hitam memang kurang, yang silver masih oke. Looks-nya doang. Iya. Ya. Terus ada fitur AI. Dan sudah diupdate. Udah diupdate juga. Ya, jadi udah baru lah. Udah baru. Terus Update OS-nya lumayan panjang, 4 kali versi Android update dan 5 tahun untuk security patch-nya. ya dan bersih ya OS-nya ya. Bersih. Jangan tanyain Xiaomi. lagi ini ada iklan enggak? Ini Xiaomi. Kalau Xiaomi nggak ada iklan. Ada iklan. Kalau Redmi atau Poco masih. Iya. Terus dia support eSIM dan punya infrared blaster juga. Dan IP ratingnya cukup tinggi, IP68. Ya oke lah, IP68 udah jadi standar ya harusnya ya. Jadi yang satu ini sempat dipakai juga dan ini sih oke banget sih. Oke banget. Ini oke, stable, enak, performa kenceng, sama sekali nggak malu-maluin. All rounder banget lah ya. All rounder yang enak sekali. Terlepas dari orang pertanyakan, masa Xiaomi harganya 8,99? Tapi memang kelas ya. Dan ya jangan dibandingkan sama seri 14-nya karena di 14-nya itu memang beda. T kan versi lebih terjangkau Iya. kan. T kan T-nya terjangkau. Oh gitu. Iya. Baru tahu. Indonesia itu sebetulnya. Oh gitu. Gitu. Dan ini masih flagship. Iya. Flagship. Ya, ini masih flagship sesuai dengan apa yang disebutkan sama Xiaomi sendiri. Ini kelasnya flagship sebetulnya gitu. Oke, next ada apa? Ada Ini pesan? ada Samsung Galaxy S23. Galaxy Galaxy S23 Iya, ya. Ya, Galaxy S23 ya. Iya, bukan bukan itel. Bukan S23 lainnya. Tar dulu, ini bukan FE. Bukan ya? Bukan. Galaxy S23 yang Ini yang pure biasa. flagship. Oke. Berarti ini buat yang suka HP yang Smartphone compact, ringan, Betul, kecil betul. gitu ya. Oke. Tapi performance-nya sadis sih. hadis ini. Oke. Oke, kita cek harganya dulu. Ini harga 9,9 juta di official store. Itu dengan- official store. Official store. Oke. Wow. Ini untuk storage 8256 ya. Oke. Dan harga ini bisa lebih murah kalau misal kalian cek di toko lainnya. Oke. Dicek-cek aja. Iya. Untuk internal ini pakai Snapdragon 8 Gen 2, jadi Salah kencang, satu yang stable. stable. Bukan yang paling kencang untuk sekarang, tapi ini stable, enak banget Agent 2 nih. Terus Lalu untuk layar 6,1 inch, jadi compact, chill. compact, ya. Untuk layar Full HD Plus dengan panel Dynamic AMOLED 2X, jadi sudah apa ya? Ya udah Dynamic. brightness-nya tinggi, Mm. brightness tinggi, dia bisa 48 sampai 120 Hz paling enggak lah ya. Iya. Gitu. Baterai 3900 mAh. ya mau nggak mau ya karena bodinya ya. Compact. Ya, dengan wajar. charging 25 watt tadi. Oke. Untuk kamera 50 megapiksel kamera utama, ultrawide 12 megapiksel dan telefoto 10 megapiksel ya. Tuh kamera selfie 12 megapiksel di sini. Iya, tapi harus diingat ya, ini Samsung. Ya. Megapiksel tidak menggambarkan hasilnya. Tuh. Terus. Untuk Yang mesti diperhatikan apa? untuk yang perlu perhatikan di sini chargernya belum disediakan dalam box. Oh, ini standar banget nih kalau udah S series, ini Jadi, pasti nggak ada nih. Tapi cek-cek aja ada promo bundling atau enggak. Walaupun S series sih jarang sih sebetulnya. Biasanya yang di bawah-bawah yang mid-nya itu yang suka di bundling ya sama yang jual. Kalau ini sih nggak perlu. Biasanya yang udah punya S series udah mau beli chargernya sendiri Iya. biasanya gitu. Ada lah. Ada lah ya. Dan chargernya emang kencang-kencang amat sih. Terus Untuk kapasitas baterai emang ini kecil ya, tapi mengingat ukurannya yang compact ya oke lah ya. Wajar oke, ya. wajar. Lalu karena ini smartphone tahun lalu, jadi startnya dari Android 13. Iya 13. Tapi update-nya juga panjang. 4 plus 5, jadi 4 4 plus generasi. 5. Ini masih 4 plus 5 ya. Kalau Iya. dari 24 yang udah 7. 7. Ini masih Itu overkill sih. 4 plus 5. Terus kelebihannya Ya tentu desainnya ringkas dan ringan, jadi iya, enak dibawa kemana-mana gitu. Digenggam juga enak. performa juga oke sih. Terus jaminan update-nya yang panjang, 4 Iya, plus 5 4 plus 5 tadi. tadi. Terus Tuh. apa lagi? Ini pakai One UI Samsung ya. Jadi pakai Ini One UI di seri S. Udah gitu S-nya bahkan bukan FE ini Bukan. kan. Jadi ini akan dapat semua update-update yang paling atas itu dikasih semua Betul. gitu. Oke. Lalu ini juga sudah ada keamanan Samsung Knox juga di sini.
Oh, ini Samsung Knox kalau mau cari Knox terlengkap ya pasti di seri S. Pasti S. Pasti terlengkap. S sama Fold sama Flip mungkin ya. Terus Lalu mendukung Samsung DeX, arti bisa display out tentunya. display out plus desktop mode. Mode. Desktop mode DeX ini ya. Lalu ini punya rating IP68, jadi 68. cemplung bisa. Jemplung bisa. Tapi iya. jangan sengaja ya. Ya jangan diajak berenang, enggak. Tentunya ya kayak misalnya 2 speaker ya ada di situ. Yang nggak usah tanya NFC ada nggak bang? Ya pasti ada di situ. Ini kenapa nggak disebutin segala macam fitur-fitur yang yang lain-lainnya? Karena ini udah seri S. Seri S-nya ini Galaxy A dapat lengkap, Galaxy A-nya juga dapat dan lengkap. Update-nya juga udah dapat terus kok dia. Jadi aman lah kalau yang satu ini. Salah satu pilihan kalau mau nyari Samsung kelas flagship beneran ya dan ukurannya kecil nih, kalau ada nyari ukuran kecil, nah ini ada nih dan harganya udah di bawah 10 juta. Betul. Menarik sekali. Berikutnya Ini anak baru kemarin sore lahirnya. ini baru Nih. ini baru Oh, kemarin sore. ini. Iya, baru kemarin sore tapi ngeselin. Iya. Ada iQOO 13. Iya. Yang varian 12256-nya itu Heeh. ada di 9999. Mepet banget sama batas atasnya ini. Tapi gue pernah lihat 8999 sih. Wah, serius? Pernah, Wih. dia pernah promo ke situ kalau nggak salah ya, pernah lihat. Tapi nggak tahu di platform yang mana, dicari-cari soalnya nggak nemu lagi. Kayak cuma sebentar dan mungkin salah ketik waktu itu. Oh. Typonya minus sejuta Iya, ya. cuma- Nutupinnya gimana ntar? Nah itu dia. Ini Snapdragon 8 Elite. 8 Elite. 8 Elite. Udah 8 nggak Elite kira-kira? pertama dan 8 8 Elite termurah di Indonesia. Di Indonesia. Pertama dan termurah di Indonesia. Oke. Ya. Oke, lanjut. Layarnya 6,82 inci, agak gede. Iya. Resolusi 2K, Mm-mm. LTPO AMOLED, 144 Hz. Oke. Baterainya gede, 6150 mAh, chargingnya juga kenceng banget, 120 watt. Oke. Kameranya dia kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 50 megapiksel, telephoto 50 megapiksel, tapi selfie-nya 32 megapiksel. Ya udahlah ya, udah 50, Iya. 32, oke lah. Ya. Oke, yang mesti diperhatikan apa? Ini masih ngomongin kameranya, ini Iya. belum yang kelas atas banget lah. Udah Iya, oke, udah memadai, tapi bukan yang di level kelas atas banget gitu. Ini nggak berasa di videonya berarti ya? Iya, Videonya terutama. kurang ya. Selalu lah iQOO selalu harus dibuat seperti itu kayaknya ya. Ya kalau nggak nanti Vivonya gimana? Makan saudaranya. Bener. Terus belum ada dukungan untuk eSIM. Oke. Terus di sini kan ada ring light ya di kameranya. Iya. Tapi sayangnya ini belum menawarkan fitur yang serupa sama Aura Light. Masih beda ya. Masih Sama cuman, Aura Light beda ya. Kosmetik doang lah. Kosmetik. Oke. Dari kelebihannya, Performanya kenceng banget. At Elite. Elite ini kencang banget, betul. Terus Walaupun belum nyampe 3 juta ya. Iya. Iya, mungkin karena RAM-nya nggak nyampe. Gak apa-apa, nyampe tapi gede-gede. tetap kenceng Nggak, tetap kok. kencang. Terus walaupun dia kencang, suhu body smartphone-nya itu nggak tinggi-tinggi banget waktu dipakai ingat main ya, game berat. Di main game berat cuma 40 kecil ya. Iya, masih oke. 40, 41 itu udah paling tinggi tuh. Iya. Adem banget ya. Iya. Terus RAM-nya juga lumayan gede, 12 GB. Tapi ini 12 ya sayangnya. Yang 16-nya nggak bisa ya. Itu Nggak, masih di atas harganya 10 ya. Beda. Tapi 12 GB juga udah gede banget kok. 12 udah oke. Daya tahan baterainya juga Ini sih awet Keluarganya parah. Vivo. Awetnya parah sih dipakai nonton itu kita tes yang versi yang atasnya tapi ya kita tes sampai hampir 30 jam. Gila itu. Waduh, main game juga parah tuh. Yang biasa-biasa main Genshin Impact itu 14% per setengah jam. Terus kemarin Oppo itu sampai 10% per setengah jam. Kita kira udah irit banget. Ini Ada dites yang lebih irit. 8% doang turunnya. Astaga. Ini irit banget. Terus ada apa lagi? Terus dia ada autofocus di semua kamera belakangnya. Oke. Jadi ultrawide-nya bisa berarti autofokus. Iya. Ultrawide autofocus, tele autofocus, kamera utama autofocus. Iya. Terus bodinya juga cukup tipis untuk baterainya yang tadi ya 6150 mAh. Oh iya, mengingat 6.000 sini bersekia pegang 5.000. Iya. Jadi cukup tipis Nggak sebenarnya. terlalu berat juga, betul. Terus speakernya stereo dengan kualitas yang oke banget. Oke. dan dia punya dual IP rating, IP68 dan IP69. Oh, ngambil dari V40. Iya. Jadi kalau mau kencang parah yang satu ini. Yang satu ini. Paling enggak kalau untuk sekarang sih masih belum ada lawan ya. Paling enggak saat video ini dibuat. Iya. Ya. Untuk fanboy Snapdragon yang mau
Elite duluan. Elite duluan ini. Ini dia nih. Mungkin wah, gua nggak penting-penting amat kameranya bang. Gua nggak nge-vlogging atau apa. Oh, oke, ini dia nih. Ini kameranya juga nggak jelek sebetulnya. Enggak. Bagus, cuman ya harapannya tadinya bisa lebih tinggi lagi. Bisa lebih tinggi lagi, tapi 9,9 juta. Iya. Gak banyak protes sih sebetulnya. Nggak protes. Ini sebetulnya 9,9 juta nih ya, harusnya iQOO 13 ditemenin sama X100 ya. Iya, betul, harusnya. Ya, kalau kalian protes kenapa X100 nggak ada, kita nggak nemu X100 di bawah 10 juta. Naik Walaupun lagi. sempat ada kemarin. Sempat ada. Pada saat kita nyari nggak ada. Nanti kalau kalian nyari ada turun ada dia di bawah 10 juta, harusnya dia masuk juga tuh. Iya. Tapi sekarang nggak ada, jadi kita nggak bisa masukin, ya. Jadi bukan karena kita benci sama X100, bukan karena kita nggak tahu X100 itu pernah nyampe di bawah 10 juta, tapi ya karena emang kita nggak nemu. Naik gitu. lagi Video ini dibuat ya. Pas video ini dibuat, Iya. ya. Nah, favoritnya Gunawan tuh. Nah, ini menarik ya, bahwa yang utama kita sarankan kali cuma 3 ya. Iya. Iya Udah kan? nih sampai sini doang kan yang Sampai sini doang iya. Iya. 14T Pro ya, terus S23, ya. Samsung Samsung S23, lagi. S23 sama iQOO 13. Udah. Ini yang utamanya yang kita bilang inilah yang paling stand out di sini. Tapi kita masih ada honorable mention. Ini layak untuk diperhatikan juga, ya, layak untuk disimak juga yang ini. Kita ada apa nih buat honorable mention? Oke, di sini yang pertama ada dari Asus, yaitu Asus Zenfone 11 Ultra dengan varian yang 12 GB RAM dengan 256 storage. Harga 8 jutaan. Oh, singkatnya kenapa dimasukin? Anda mau merasakan rasanya pakai ROG Phone tapi harganya murah. Nah, ini dia nih. Loh ya kan, Iya, performanya, baterainya, segalanya ini. Bodinya juga sama. Beda gak ada shoulder button aja. Iya. Ya kan? Dia punya pakai apa nih? Oke, ya tadi dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 ya. Gen 3. Lalu untuk layar 6,78 inch Full HD Plus LTPO AMOLED 144 Hz. Oke. Untuk baterai 5500 mAh dengan charging 65 watt. Untuk bagian kamera ini 50 megapiksel kamera utama, ultrawide 13 megapiksel, tele 32 megapiksel dan juga selfie-nya 32 megapiksel. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan, yang pertama bodinya besar dan juga rada berat. Ini beda dengan Zenfone 9 Desainnya juga beda ya. Kalau ada yang nyari desain gaming banget, ini malah hilang desain gaming bangetnya. Dan ini sama ROG Phone-nya. Bener. Sama banget sama ROG Phone-nya. Terus apa lagi? Ya, lalu kameranya masih punya berapa keterbatasan ya, SKB gitu. Ya, ini agak disayangkan ya, karena dari ROG Phone dan yang dulu Zenfone itu kameranya itu bisa full all out banget. Kesini tuh makin turun fiturnya, makin turun gitu. Tapi bukan berarti jelek sih, nggak juga. Iya, enggak. Terus sayangnya belum ada charger dalam paket penjualannya yang ini. Oke. Terus lalu belum mendukung display out dari USB-C. Ini yang lucu. Ini kenapa kita bilang bahwa ini ROG Phone banget. ROG Phone punya 2 colokan, ya kan? Bisa display out. Iya kan? Dia bisa. Soalnya kan ada yang di bawah sama yang di samping. Iya. Yang bisa display out yang di samping. Nah, ini ditutup kan yang sampingnya nggak ada. Yang kesisa yang di bawah yang nggak bisa display out. Ini bener-bener sebenarnya ROG Phone dipangkas. Tapi dari si kelebihannya. Oke, ini karena pakai Snapdragon 8 Gen 2 tadi ya, jadi performa Gen 3. Maaf, 8 Gen 3 maksudnya. Jadi performa terbilang mumpuni di sini. Iya, kencang. Nah, lalu di sini sudah dilengkapi fitur AI. Kualitas speakernya juga keren di sini. Iya, ROG Phone banget. ROG Phone. Iya. Oke. UI-nya sangat bersih. Ya, ini udah hampir UI polos sih sebetulnya. Vanilla. Iya, terus refresh layar 144 Hz. ROG Phone. Baterai awet ROG di sini. Phone. Charging kencang ya ala ROG Phone juga. Tapi ada IP68. Ada IP68. Iya. Akhirnya. Yang sedikit beda sama ROG Phone dan itu memang terasa banget adalah di gamenya. Kalau ROG Phone tuh kan kayaknya dibikin kerja sama gamenya lengkap gitu kan. Nah kalau yang ini enggak. Jadi jangan berharap gamenya semuanya akan jalan di refresh rate yang paling tinggi. Belum tentu. Kalau ROG Phone udah pasti tuh. Dia bisa berapa? 120 jalan 120 gitu. Tapi terlepas dari itu performanya mirip. Tetap kencang. Mirip banget. Boleh dibilang sama lah performanya sebetulnya. Cuma di beberapa game nggak kebuka aja gitu. Nah jadi ini layak sekali untuk diperhatikan kalau memang kalian emang mau nyari ya gitu. Terus honorable mention berikutnya ada iPhone. Oh iya betul. Kita tidak anti iPhone ya, tidak anti iPhone. Ada iPhone 13.
iPhone 13. Nah, Iya. kenapa dia masuk dalam honorable mention? Karena 13. Iya. Seandainya ini 14 atau 15 saja ya. Ya kan sekarang harus zamannya 16 ya, walaupun belum boleh masuk ya. Harusnya kalau 15 yang masuk di sini, wah ini masih menarik banget gitu kan. Langsung yang utama itu. Iya, cuman di sini ada iPhone 13. iPhone 13. Iya, dan yang 128 GB harganya 8.999.000. nah ini sayangnya 128. Iya. Iya. Ya tapi spek udah tinggi ya. Iya, A15 SoC-nya pakai A15 Bionic, layarnya 6,1 inci. Iya, ukuran lumayan compact. Super Retina XDR. Ya oke lah, itu untuk pembahasan berikutnya nanti ya. Untuk Iya. Retina itu apa ya, terus. Ya, baterainya 3240 mAh. Tapi ini iPhone. Tapi ini ya, iPhone. jadi beda. Chargingnya 20 watt. Nah, ini lumayan kenceng sih buat Iya. iPhone. Kamera utamanya 12 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan selfie-nya 12 megapiksel. Triple 12 Triple megapiksel. 12, 2 di belakang, 1 di depan. Iya, tapi ini kualitasnya premium. Iya, Premium. betul. Iya. Ya, yang mesti diperhatikan adalah Ini nih barang rilisan tahun 2021 ya. Jadi udah discontinue sebenarnya. Tapi masih ada sisa barangnya di masih pasaran. ada ya, Iya. masih ada ya. Ya, terus desainnya juga masih pakai notch yang agak gede gitu, bukan Oh, yang ntar dulu, nggak bisa. Kalau notch-nya gede, ini iPhone. Tapi kan yang baru udah pakai Gak apa-apa, yang penting iPhone. Oke. Iya, layar kalau notch sebetulnya nggak terlalu masalah sih sebetulnya. Iya. Belum kekinian aja lah. Belum kekinian aja, ya. Ah. Layarnya mungkin ya. Iya, 60 Layarnya Hz. masih 60 Hz. Sampai sekarang juga sebenarnya masih 60 Hz kalau bukan yang Pro. Betul. Gitu ya. Terus dia masih pakai Lightning ya. Belum USB-C. Belum USB-C, jadi colokannya masih spesifik Lightning. Tapi kalau buat pengguna Apple, loh kabel Lightningnya berjejer, nggak masalah juga gitu. Iya. Betul. Kelebihannya ya apa? A15 Bionic-nya ini masih cukup kencang. Cukup kencang. Mau main game di sini, Pek? Lancar. Bisa. Dan ini udah 5G. Sejak 12 udah 5G. Iya. Kualitas tampilan layarnya oke, Oke, bagus. iya. Kameranya juga ya pada sama kayak iPhone pada umumnya. Ini Oh, ada oke. flare-nya. Oh. Nggak bagus. Bagus. Maksudnya bagus. Iya. Terus dia punya IP68. Ya, jadi buat yang nyari iPhone, mau yang baru, resmi ya, dan harganya udah di bawah 10 juta. Ini. Dan tapi performanya masuk dalam yang premium. Ini ada iPhone 13. iPhone 13. Iya. Oke, honorable mention berikutnya. Ada Samsung. Samsung lagi. Oke. Ini bagian FE, ini Samsung Galaxy S24 FE. S24 FE ya. Jadi iya, ini iya. mungkin cocok untuk yang nyari smartphone untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Ya, kalau tanya kenapa ini masuk honorable mention karena ada S23-nya. Itu alasan. Iya. Oke, lanjut. Harga di Untuk harga ini di kisaran 9-an 8.999 dan juga 9.999. Oke. Untuk SoC ini pakai Exynos 2400E. Ya, versi yang lebih. Iya. Ukurannya ya. Untuk layar 6,7 inch Full HD Plus Dynamic AMOLED 2X 120 Hz yang bisa Adaptif adaptif. ya. Lalu Baterai. untuk baterai 4700 mAh dengan support charging 25 watt. Mm-mm. Kamera utama 50 megapiksel yang ditemani ultrawide 12 megapiksel, telefoto 8 megapiksel dan juga selfie 10 megapiksel. Oke. Untuk hal yang perlu diperhatikan, ya, khas Samsung paket penjualannya minim jadi nggak ada Nggak charger dalam chargernya. boxnya. Ya. Lalu untuk body smartphone-nya ini terasa panas saat bermain game berat. Ini spesifik game yang berat lucu ya. Ini yang lucu. Mm-mm. Orang bilang karena Exynos-nya, padahal Exynos 2400-nya Yang di normal S24 Plus itu nggak Nggak panas. panas, iya. Kenapa pas dia lebih panas? Nggak ngerti kenapa nih. Nggak paham. Nggak paham di S24 Plus-nya pakai yang lebih kenceng sama-sama Exynos 2400 adem. Adem. Ini agak panas dikit. Iya. Terus apa lagi? Ini bezelnya cenderung tebal. Iya. Chris not approve. Tapi kan FE ya. Iya, Oke. Bobotnya juga agak berat sih, di atas 200 juga 213 ini. ingat saya itu. Kameranya ini catatannya adalah ada keterbatasan teknis kalau dibandingkan dengan Samsung yang lain. Iya. Patokannya begitu ya. Kadang-kadang standarnya jangan ini, standar kita tuh kadang-kadang naik turun ya. Begitu Samsung yang lain bisa begini, yang ini kok nggak bisa gitu. Untuk seri S ini dibilang keterbatasan teknis. Iya. Coba nih kasih ke brand lain. Wah, ini baik-baik saja gitu. Fakta lagi. Iya kan? Emang kelihatannya begitu. Oke, dari sisi kelebihannya. Update-nya panjang.
Oh ini udah 7 tahun. Ini, ya. Wih, gila. Udah gerbong yang 7 tahun ini S24. Beli ya. 2024 masih ada update sampai 2031. Gak tahu tuh HP-nya rusak dulu apa gimana. Orangnya udah bosan duluan. Sorry. Pembeli secondnya udah bosan duluan. Bahkan udah membeli yang second Udah yang second udah mulai bosan bosan gitu. Terus performanya sih sebetulnya Iya, masih oke. oke. Masih Sebetulnya oke ini sebenarnya. Buat kelas harga masih lumayan oke sebenarnya. Dan One UI-nya nih ya sudahlah. Ini Iya, One UI. One UI. Ya. Benar. Galaxy AI-nya karena dia di seri 24 otomatis langsung dapat. Support Ada Dex. Dex. Karena S. Dapat Dex. eSIM jelas bisa. Bisa Ya eSIM. kan? Punya rating IP68. IP68 juga. Oke. Ya salah satu kenapa dia masuknya di sini ya karena ada S23-nya. Kenapa tuh S23 pakai turun harganya ya? Jadi nabrak kan. Iya, tapi kalau kalian mencari Samsung harga di bawah 10 juta ya, mau seri premium tapi layarnya mau gede, nggak mau pakai layar kecil. Nah, ini pilihannya sebetulnya pilihannya. gitu. Oke. Next. Next ada apa? Ada Samsung lagi. Kalau tadi kan kita ngomongin yang layarnya gede, yang layarnya kecil. Yang ini yang layarnya bisa dilipat. Lebih kecil lagi dong. Samsung layar lipat di bawah 10 juta. Iya, ada Galaxy Z Flip 4. Oh, ini nggak cuman kecil doang ya, itu layarnya juga kecil di luar. Luar dalam. layar luarnya kecil juga nih ya. Oke. Harganya tuh udah turun, yang 8256 sekarang ada di kisaran 8,9 jutaan. Oke. Baru kan itu? Baru Baru kan? Baru. Oh, Oke. bukan barang bekas ya. Bukan. Tapi ini Snapdragon ya. Iya. Snapdragon. Semua lipat itu Snapdragon. Pasti. Semua lipatan di Samsung itu pasti pakai Snapdragon. Ini 8 Plus Gen 1 ya. 8 Plus Gen 1. Berarti versi ademnya 8 Gen 1. Gen 1, betul. Oke. Layarnya Dia layar utamanya, main screen-nya itu 6,7 inci FHD Plus Dynamic AMOLED 2X 120 Hz dan yang di cover screen-nya, yang layar luarnya itu 1,9 inci, resolusi 512 x 260 pixel, Super AMOLED juga, tapi 60 Hz aja. ya udah mau diapain sih layar sekecil Ya. gitu cuma 120 ngapain Ya, gitu. betul. Baterainya 3700 mAh dengan charging 25 watt. Oke. Support chargingnya. Kameranya dia kamera utama 12 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel dan selfie-nya 10 megapiksel. Ini masuk dalam kategori oke lah. Oke. Kameranya oke Oke lah. Ya, ini bukan kamera yang peningkatan yang drastis itu yang di Flip 6. 6. Itu yang 50 luar biasa megapiksel. itu. Itu langsung ngelawan sama seri S-nya kalau di situ. Iya. Ya, ini paket penjualannya pasti minimalis ya. Iya. Tanpa charger. Chris juga masih terlihat tapi ini wajar. Iya, wajar. Ya. Chris, bukan Chris. Beda. Chris lagi nggak di ruangan sini. Terus apa lagi? Dia belum ada opsi perekaman 60 fps untuk kamera ultrawide-nya. Oh iya. Oke. Terus karena ini foldable ya, jadi mungkin performanya agak ditahan. Tepatnya karena ini flip. Iya, Iya, kecil banget kecil soalnya. banget. Iya. Terus dia Startnya dari Android 12. Tapi ada jaminan OS 4 generasi dan 5 tahun security patch. Jadi harusnya sampai ini masih aman. Android 16. Iya, benar. sampai Lumayan, Android 16. masih lumayan. Ya buat yang mau nyari-nyari lipat-lipat. Dah, yang ini kalau mau yang lipat-lipat yang ini ya di bawah 10 juta. Hey, Kok gitu sih? Kok gitu? Jadi ini lucu. Ini salah satu smartphone flip ya, yang terjangkau. Kalau untuk Samsung ini yang paling terjangkau, bahkan yang di bawah 10 juta satu-satunya. Compact. Ini masuk ke saku baju bisa. Bener. Ya kan? Mau masuk ke cewek-cewek, mau masuk ke dalam tas clutch kalian yang kecil-kecil, Bisa, masuk gitu kan. Kualitas kamera juga udah oke. Iya. IP rating juga udah ada. Iya, IPX8. Ada situ. Dan ini stereo speaker. Iya, betul. Bisa tuh dimasukin ya, tapi harganya dulu kan gak segini ya. Udah bisa, turun aja nih. Bisa masuk. Ya jadi itu smartphone yang kita sarankan untuk harga 7 sampai 10 juta rupiah di akhir tahun 2024. Kalau smartphone kalian gak termasuk ya, dan pas beli di antara 7 sampai 10, bukan berarti kalian bilang, hey smartphone kamu jelek. Enggak. Bukan, itu berarti nggak kepilih aja gitu dengan pertimbangan segala macam pertimbangan nggak dipilih. Sebetulnya nih daftarnya tadinya lebih banyak isinya. Benar. Cuma kalau kita keluarin semua, banyak banget. Video juga kepanjangan. Itu namanya daftar harga, bukan saran belanja. Itu namanya ya daftar jadi harga katalog doang, shopping. katalog doang. Terlepas dari itu, kalau kalian memang mau mencari smartphone yang kita bahas tadi, tinggal cek aja di situ ya. Ini udah listnya udah ada di bawah, tinggal diklik
dicek aja di situ. Semoga harganya masih benar. Soalnya ini kan di akhir tahun 2024 dan ini sebelum 12-12. Belum. Kita nggak tahu ya kalau pas 12-12 tiba-tiba harganya bisa turun lagi. Gitu. Ya semoga bisa turun lagi. Itu bisa jadi. Terus kalau kalian menemukan 7-10 juta yang menurut kalian menarik juga, ya nggak usah pertanyakan kenapa itu nggak dipilih. Ya itu simply karena nggak masuk dalam pantauan kami aja. Ya kalau menurut kalian itu bagus, tulis di bawah. Tapi jangan pakai kenapa nggak dipilih. Jangan pakainya kalau menurut saya ini juga menarik karena ini. Kasih alasan. Gitu, kasih alasan ya. Kalau kenapa nggak dipilih, ya jawabannya adalah karena kami tidak memilih. Gitu. Simple. Kita tidak perlu menjelaskan karena itu terlalu panjang prosesnya. Beberapa minggu kita buat ngecek terus ya kayak begini ya. Jadi tulis aja di bawah, siapa tahu bisa membantu teman-teman kalian juga. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu dan jangan lupa sebelum yang 7-10 kita udah bikin di bawah 2 juta ada, 2-3 ada, 3-5 ada, 5-7 juga udah ada ya, tablet ada. Terus HP-HP yang tahan air yang ada IP ratingnya itu juga ada. Semua sudah ada saran belanjanya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.